Di suatu pagi yang sunyi, suara tangisan bayi memecah keheningan di depan pintu sebuah panti asuhan tua. Bayi laki-laki mungil itu terbungkus kain tipis. Tubuhnya lemah dan kakinya sebelah terlihat cacat sejak lahir. Di sampingnya hanya ada secarik kertas yang tertulis, "Maaf, aku tak sanggup merawatnya." Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana kamu menonton video ini. Mari kita simak kisah yang mengharukan ini bersama-sama. Dia tidak tahu siapa orang tuanya. Ia tumbuh di panti, jadi bahan ejekan. Tiap malam, anak itu memandangi langit sambil bertanya, "Kenapa aku dilahirkan seperti ini?" Hingga pada usia 5 tahun, seseorang datang. Bukan pegawai panti, bukan calon orang tua kaya, tapi hanya seorang sopir truk yang datang mengantar bahan bangunan. Ia menatap anak itu lama, lalu mendekat dan bertanya, "Nak, kamu sudah makan?" Dari pertanyaan sederhana itu, nasib sang anak berubah. Pak Sabar, sang sopir truk, bukan orang kaya, hidupnya pas-pasan, tapi hatinya lebih luas dari jalanan yang ia lewati setiap hari. Ia membawa bocah itu pulang. Tanpa pikir panjang, tanpa tahu bagaimana cara membesarkan anak cacat, ia hanya bilang, "Kalau anak ini ditinggal lagi, dia akan hancur. Tapi kalau aku bawa pulang, setidaknya dia tahu, dia berharga." Istrinya sempat marah, tapi perlahan luluh ketika melihat si kecil memanggil, "Bu!" untuk pertama kalinya. Mereka tinggal di rumah bambu di pinggir rel kereta api. Sang anak belajar jalan dengan bantuan tongkat kayu buatan Pak Sabar. Di sekolah ia tetap dirundung. Tapi Pak Sabar selalu bilang, "Kaki kamu memang beda, tapi otak dan hatimu jauh lebih kuat dari mereka." Dan anak itu mulai berubah, dia belajar lebih giat. Dia menolak dikasihani. Setiap ejekan dijawabnya dengan nilai sempurna di ujian. Di usia 17 tahun, ia juara Olimpiade Sains. Guru-gurunya terkesima. Anak dengan satu kaki, anak pungut dari panti, kini jadi bintang sekolah. Ia diterima di universitas negeri tanpa biaya. Pak Sabar menangis diam-diam di dalam truk tuanya. "Anakku, bukan sopir truk, dia calon insinyur," katanya bangga. Ia bekerja sambil kuliah. Sering tidur hanya 2 jam. Tapi katanya, "Saya ingin membalas semua kebaikan ayah. Dia yang melihat saya saat semua orang membuang saya." Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan konstruksi asing. Karirnya meroket. Ia keliling dunia, tapi satu hal tak pernah berubah. Ia selalu kirim uang ke rumah, selalu menelepon Pak Sabar, dan diam-diam ia menabung. Sampai suatu hari, ia pulang. Bukan dengan koper, tapi membawa selembar sertifikat rumah dan kunci mobil. "Yah, saya tahu ayah capek. Truk kita udah tua, mulai hari ini. Ayah tinggal di rumah baru, gak usah kerja lagi. Biar saya yang gantian nyetir hidup kita." Pak Sabar hanya diam, matanya basah, tapi anak itu memeluknya erat. Ia bukan anak kandung, ia cacat, ia dibuang, tapi ia dibentuk oleh cinta yang tulus. Dan kini, ia jadi inspirasi, ia jadi bukti bahwa yang terbuang bukan berarti tak bisa bersinar. Terkadang, yang mengubah nasib seseorang bukan darah, tapi kasih sayang. Kalau kamu punya orang yang mencintaimu tanpa syarat, peluk mereka. Karena seperti Pak Sabar, mereka adalah pahlawan yang tak butuh pangkat, tapi menyelamatkan dunia seseorang.